Kalian masih ingat nggak dengan janji Presiden Jokowi di sektor ekonomi? Ini nih beberapa di antaranya. Menggenjot pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, hingga meminimalisir hutang luar negeri. Tapi, realita hari ini berkata lain. Ibarat peribahasa, jauh panggang dari api. Artinya, apa yang terjadi hari ini justru bertolak belakang dengan apa yang dijanjikan, sehingga membuat ekonomi Indonesia dikatakan sedang tidak baik-baik saja di dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi sejak 2014 hingga 2024. Belakangan kita sering mendengar pernyataan dari banyak pihak jika ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Artinya sedang terjadi krisis di sektor ekonomi. Bahkan katanya nih akan bisa lebih parah dari krisis 98. Bukan tanpa alasan, karena gejala dari krisis itu telah bisa kita rasakan hari ini. Tapi kemarin banyak yang bilang konser penuh, yang liburan bikin macet, beli boneka viral juga antri. Apa iya masih dibilang krisis ekonomi? Sini saya kasih tahu parameter ekonomi itu baik-baik saja atau sedang krisis bukan dari situ melihatnya. Bukan dari fenomena, tapi dari data. Jadi jangan salah lagi ya. Deflasi beruntun terjadi sejak Mei 2024. Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan indeks harga konsumen atau IHK Indonesia pada Agustus 2024 kembali mengalami deflasi 0,03%. Target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi adalah 8%. Namun berjalannya pemerintahan hingga akhir 2019 hanya mencapai kisaran 5,02%. Pertumbuhan ekonomi versi BPS pada 2020 awal periode kedua mengalami deflasi di 2,07% karena dihadapkan dengan pandemi global. Namun hingga akhir 2024 pertumbuhan ekonomi berada di kisaran angka 5% saja. Soal hutang tak kalah meroket. 10 tahun pemerintahan Jokowi, total hutang hingga September 2024 mencapai angka 8.444,87 triliun rupiah atau setara dengan 39,13% dari PDB. Soal lain, turunnya kelas menengah, hampir 10 juta kelas menengah turun kasta, setidaknya terjadi dalam 5 tahun terakhir. 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia tercatat sebanyak 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk. Sementara di 2024, jumlah kelas menengah turun menjadi 47,85 juta orang atau 17,13%. Turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk menuju kelas menengah yakni sebanyak 8,6 juta orang. Wah, semakin kesini kalau dilihat-lihat kelas menengah ini semakin rentan ya. Bukannya makin kaya, malah semakin miskin. Analisa lain dari Purchasing Manufacture Index atau PMI Manufaktur di Juli dan Agustus 2024 terjadi penurunan. Skornya di bawah 50. Data PMI menjadi salah satu tolak ukur arah ekonomi dan pasar di Indonesia jika lebih dari angka 50 dianggap baik dan ekspansif. Bulan Juli hingga Agustus 2024 terjadi penurunan di bawah 50. Ini menunjukkan permintaan di sektor manufaktur ini berkurang. Sehingga bisa dikatakan jika ini menunjukkan ke arah yang tidak baik. Validasi lain kita lihat dari data BPJS Ketenagakerjaan. Ini terkait dengan masifnya PHK yang terjadi di Indonesia. Data menunjukkan tingkat klaim uang jaminan kehilangan pekerjaan meningkat. Kenaikannya mencapai hampir 9% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2024 sudah tercatat 40.000 orang yang di PHK. Wah, ini berarti PR untuk Presiden nanti Pak Prabowo Subianto supaya gak ada lagi PHK tapi justru memperbanyak lapangan pekerjaan ya. Gejala lain dengan krisis ekonomi hari ini adalah terjadinya down trading. Maraknya pinjol atau maraknya masyarakat yang berhutang. Ini terkonfirmasi dari tingkat NPL perbankan Indonesia naik. Indikasi lain terkait angka pegadaian barang oleh masyarakat. Datanya juga menunjukkan kenaikan secara drastis. Juni hingga Desember 2023 nilainya masih di kisaran 45 triliun. Awal Januari 2024 masih sama di kisaran 45 triliun. Tapi di Juni 2024 nilai gadai meroket sebesar 55 triliun. Kita mau bangun infrastruktur, kita mau bangun A, B, C, D gitu. Targetnya tumbuh 3%, kita harus 30%. Kita harus bisa membiayai dari uang sendiri gitu. Yang terjadi dua. Berburu di kebun binatang.
Yang kedua, hutang tambah banyak. Oke. Berburu di kebun binatang, banyak sekali program-program yang sifatnya intensifikasi. Udah bayar pajak, dipajakin lagi. Ya. Ini udah bayar pajak nih, pajakin lagi gitu. Palakin lagi gitu. Palakin lagi gitu kan. Hutang zamannya Pak Jokowi awal itu hanya ada di angka 2.400 sampai 2.600 triliun. Sekarang zamannya Pak Jokowi tahun terakhir itu mencapai 8.900 triliun. Oke. Porsinya dari PDB meningkat dari 25% hingga sekarang mencapai 40%. Oke. Prabowo dengan agenda yang serupa dengan Jokowi di awal, mereka membutuhkan 121 triliun untuk 8 program prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis, pengentasan TBC, kemiskinan, tentang fasilitas sekolah, itu angkanya di 121 triliun. Besar sekali. Belum lagi ditambah dengan anggaran PSN, anggaran IKN gitu kan. Yang membutuhkan uang yang tidak sedikit gitu. Kita takutnya adalah ya mereka optimis 8%. Dengan 8% maka pajak akan bagus. Tapi dari mana uangnya? Iya. Tapi kalau pajaknya nggak gagal, mereka sudah menetapkan target pengeluaran sebesar itu, dari mana uangnya? Iya. Pajakin lagi yang dipajakin lagi. Ya kan? 12% tadi PPN. Utang lagi nambah. Sejumlah pakar menilai jika krisis ekonomi hari ini akan terus berlangsung jika tidak ada intervensi serius dari pembuat kebijakan. PR ekonomi ini secara khusus harus mendapat perhatian utama pemerintahan Prabowo 5 tahun mendatang. Kita membentuk, kalau bisa kita bilang adalah bukan parlemen juga, tapi adalah koalisi ekonom, koalisi tenaga ahli, koalisi jurnalis juga sama yang kita memang akan menjadi oposisi bagi pemerintahan ke depan. Bahwa ketika check and balances itu tidak ada di fungsi legislatif sekarang karena mereka sudah masuk dalam koalisi gemuknya Kim, yang bisa kita andalkan adalah suara dari rakyat. Suara dari masyarakat. Saya Restulan dari pamit, dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.